Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Mari saudara-saudariku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kita menjalani hari ini demikian. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Alaini nasi Petrus ma, anggo perak dohot sere dang adong diau. Alaina adong diau hulehon matuho. Marhite-hite goarni Yesus Kristus nasian Nazareti, mardalan maho. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, yang setiap hari duduk di gerbang bait suci untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait suci itu. Dalam pemahaman umum, yang namanya penyakit sejak lahir sudah tidak bisa disembuhkan. Atas pemahaman itulah maka setiap hari ia diantarkan ke depan gerbang bait suci, tidak lain hanya untuk meminta sedekah, bukan mengharapkan kesembuhan. Lalu ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Orang lumpuh itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka, yaitu sedekah. Namun ternyata ia tidak mendapatkan sedekah itu. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus dan Yohanes memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga dari hanya sekedar sedekah. Orang lumpuh itu mendapatkan sesuatu yang pasti tidak pernah terpikirkan olehnya, yaitu kesembuhannya dari kelumpuhannya. Sahabatku semua, tidak salah kalau saya menggambarkan bahwa kehidupan kita secara rohani bisa saja sama seperti orang lumpuh itu. Barangkali ada beban dan pergumulan hidup kita yang menurut kita tidak mungkin dapat diubah lagi. Bukan hanya persoalan penyakit secara fisik, tetapi juga termasuk di dalamnya beban hidup, beban pikiran, dan masalah-masalah psikologis kita. Sering sekali dalam keterbatasan kita, kita menganggap tidak bisa lagi mengubahnya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan inti dari iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita, bahwa sesungguhnya tersedia anugerah besar melebihi hal-hal yang sifatnya material. Iman kepadanya adalah kekuatan yang dapat mengubah hal-hal yang bagi kita tidak mungkin. Dengan dan di dalam nama Yesus ada kekuatan yang akan dianugerahkannya, sehingga kita diubahkan dan dibebaskan dari segala hal yang melemahkan kita. Ketika Petrus mengucapkan kata-kata dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berdirilah dan berjalanlah, ini mengingatkan kita bahwa ada kekuatan luar biasa dalam nama Yesus. Di dalam nama itu kita pun diajak untuk dapat membawa pengaruh positif dalam kehidupan orang lain. Dan bagaimana kita dapat menggunakan iman kita kepada Yesus Kristus itu untuk menyembuhkan, untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk melayani, dan berbagi kasih kepada sesama. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.